Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya hormati guru kita bersama Fadilatul Habib Muhammad Reza bin Muhsin Al-Hamid, yang kita doakan semoga beliau selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi hidupnya, diberkahi rezekinya, diberkahi anak keturunannya, diberkahi keluarganya, diberkahi santri-santrinya, dibahagiakan dunia dan akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati kepengurusan Mushola Miftahul Falah, para asatidzah, hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala pujian kita sanjungkan kehadiran Al-Maula Allah Azza wa Jalla, berkat limpahan nikmat karunia taufik hidayahnya, sehingga kita semua bisa menghadiri rutinan jalsah muslimin dan muslimat Majlis Darun Nadhir Al-Barakat yang bertepatan dengan tasyakuran hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 dan mengenang kewafatan Sayyidina Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim yang ke-449 ini. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kelak kita diakui sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini Al-Fakir mendapatkan perintah untuk membacakan manaqib seorang wali Sayyidina Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu an. Beliau adalah As-Sayyid Syekh Al-Kabir Al-Kutub Asy-Syahir Abu Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Syekh Al-Imam Al-Kutub Abdurrahman As-Segab bin Syekh Muhammad Maula Dawilah bin Syekh Ali Sahibud Dark bin Al-Imam Alwi Al-Ghuyur bin Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Al-Imam Muhammad Sahib Marbat bin Al-Imam Ali Khalqasam bin Alwi bin Al-Imam Ubaidillah bin Al-Imam Al-Muhajir Ahmad bin Al-Imam Isa Ar-Rumi bin Al-Imam Ali Ar-Raidi bin Al-Imam Ja'far As-Sadiq bin Al-Imam Muhammad Al-Bagir bin Sayyidina Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Al-Imam Al-Syahid Syababul Jannah Al-Husain, putra dari Al-Imam Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, dan Sayyidatina Fatimatu Zahra radhiyallahu an binti Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah tokoh ulama Islam, lautan kedermawanan, keberkahan bagi alam semesta, tempat bersandar bagi para pendatang, sosok yang berkedudukan tinggi, yang disepakati kewaliannya, keimanannya, dan ketinggian kedudukannya
Beliau dilahirkan di kota Tarim, Hadramaut, Republik Yaman pada hari Sabtu tanggal 13 Jumadil Akhir tahun 1919 Hijriah. Beliau menuntut ilmu dari guru-guru besar di masanya seperti Al-Imam Umar bin Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Basyaiban, pengarang kitab Tiryak. Beliau juga berguru kepada Al-Imam Ahmad bin Alwi Bahjahdab, Al-Syekh Al-Faqih As-Sufi Umar bin Abdullah Mahramah. Belajar padanya kitab Risalah Kusyairiyah. Al-Faqih Umar ini tidak mudah mengajar seseorang kecuali beliau diketahui keselamatannya dan kesiapannya. Salah satu guru beliau, Syekh Ma'ruf Bajamal, sangat memuji dan melebihkan beliau daripada ulama lainnya, bahkan mengisyaratkan secara terus terang beliaulah yang akan memegang wali kutub zaman ini. Beliau berkata, dialah kutub zaman ini, pemegang kewalian yang akan Allah nampakkan melalui tangannya. Dakwah ini, barang siapa yang Allah panjangkan umurnya, kelak akan melihat orang ini berkedudukan tinggi. Mataharinya senantiasa menerangkan umat, la ilaha illallah. Tak seorang pun yang memperoleh kedudukan seperti kedudukannya. Dialah wali zaman ini dan khalifah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abu Bakar bin Salim menulis beberapa buku tentang tarekat dan hakikat, di antaranya Mi'rajul Arwah ilal Manhajil Idah, Fathu Babil Mawahib wa Bughayatu Matlati Talib, Ma'arijut Tauhid, dan Miftahus Sarair wa Kanzuz Zakhair. Beliau memiliki untaian nasihat yang indah tentang tasawuf dan hikmah-hikmah di samping kitab syair yang tinggi tentang hakikat. Keluhuran akhlak dan keutamaan Syekh Abu Bakar bin Salim. Harta beliau selalu dibelanjakan untuk membiayai orang-orang fakir dan miskin dan tamu-tamu. Beliau sosok yang sangat lemah lembut, berakhlak mulia, sangat rendah hati dan memenuhi kebutuhan para tamunya. Beliau tidak segan-segan untuk turun tangan sendiri, menghampiri para tamu dan menanyakan sendiri keperluan mereka, serta beliau sendiri yang memasak untuk mereka. Setiap harinya beliau memberikan lebih kurang 1000 potong roti kepada fakir miskin. Syekh Abu Bakar bin Salim mempunyai akhlak mulia serta seorang wali yang sangat tawadhu. Tidak pernah ada seorang pun yang melihat beliau duduk bersandar maupun bersila dalam melayani tamu ataupun dalam setiap majelisnya. Sejak 15 tahun sebelum wafatnya, di dalam berbagai majelisnya, beliau tidak pernah duduk kecuali dalam posisi orang yang sedang tasyahud atau iftirash karena ketawaduan dari beliau. Beliau Sayyidina Fakhrul Wujud sangat-sangat gemar menekuni imam ilmu pengetahuan, dan beliau telah menghatamkan kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali sebanyak 40 kali, serta menghatamkan kitab Syafi'iyah yaitu Al-Minhaj karya Al-Imam An-Nawawi sebanyak 3 kali. Di antara kebiasaan beliau adalah memberikan wejangan kepada masyarakat setelah sholat Jumat sampai menjelang asar di masjid beliau. Di awal suluknya, beliau telah melakukan ibadah dan riyadhah yang lazim dilakukan oleh kaum sufi. Pernah selama waktu yang cukup lama, beliau berpuasa dan hanya berbuka dengan kurma yang masih hijau. Dan pernah selama 90 hari, beliau puasa dan sholat malam di lembah Yabhur. Selama 40 tahun beliau sholat subuh di Masjid Ba'isa di kota Lisk dengan wudu sholat Isya. Setiap malam
beliau berziarah ke tanah pekuburan kaum salihin dan para wali di Tarim dan berkeliling untuk melakukan sholat 2 rakaat di berbagai masjid di Tarim. Beliau pun mengusung ghirbah atau tempat air untuk mengisi tempat wudhu serta tempat minum bagi para penziarah, dan juga kolam untuk tempat minum hewan selama 40 tahun lamanya dengan berjalan kaki. Kemudian beliau mengakhiri perjalanannya dengan sholat subuh berjamaah di Masjid Ba'isa. Sepanjang hidup beliau berziarah ke makam Nabi Allah Hud alaihi salam sebanyak 40 kali. Riwayat lain mengatakan 70 kali. Sampai akhir hayatnya beliau tidak pernah meninggalkan sholat witir dan sholat duha. Beliau sangatlah banyak memiliki kekeramatan yang sangat besar dan sangat luar biasa. Di antara keistimewaan beliau adalah beliau pernah berkumpul secara nyata dengan Nabi Allah Khidir dan Nabi Allah Ilyas alaihi salam. Beliau dapat menyingkap secara batin hal-hal gaib dan lintasan hati manusia. Tampak pada beliau kekeramatan yang luar biasa, tetapi sengaja tidak disebutkan di sini hanya untuk mempersingkat. Beliau pernah berkata, penjuru bumi ini ibarat piring yang ada di hadapanku. Putra putri Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu an. Beliau memiliki 17 anak, 4 anak perempuan dan 13 anak laki-laki. Anak beliau yang perempuan yaitu Asy-Syarifah Fatimah, Asy-Syarifah Aisyah, Asy-Syarifah Alwiyah, Asy-Syarifah Talha. Anak beliau yang laki-laki di antaranya As-Sayyid Abdurrahman, As-Sayyid Ja'far, As-Sayyid Abdullah Al-Akbar, As-Sayyid Salim, As-Sayyid Al-Husain, As-Sayyid Al-Hamid, As-Sayyid Umar Al-Muhdar, As-Sayyid Hasan, As-Sayyid Ahmad, As-Sayyid Saleh, As-Sayyid Ali, As-Sayyid Syekhan, dan As-Sayyid Abdullah Al-Asghar. Beliau meninggal dunia pada malam Ahad sekitar tanggal 27 Zulhijjah tahun 1900 pada tanggal 27 Zulhijjah tahun 992 Hijriah. Makam beliau di tengah kota Ainat, sekitar 20 km dari kota Tarim, dan dibangunkan kubah yang besar. Selang beberapa waktu setelah wafatnya Syekh Abu Bakar bin Salim, berkumpullah anak-anak beliau untuk mencari dan memilih siapa di antara mereka yang akan menjadi khalifah menggantikan ayah mereka. Mereka berkumpul di suatu syaib, dan barang siapa mendapat tanda dari Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang dipilih sebagai khalifah. Ternyata yang mendapatkan tanda adalah Sayyidina Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud. Ia mendapatkan langsung satu bejana yang berisi air turun dari langit. Maka anak-anak Syekh Abu Bakar bin Salim pun meminum daripada bejana tersebut, dan mereka berkata kepada Sayyidina Husain, engkaulah yang berhak menjadi khalifah. Pada riwayat yang lain diceritakan oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi, tatkala Syekh Abu Bakar bin Salim wafat, maka setiap anak-anak daripada Syekh Abu Bakar bin Salim menginginkan menjadi khalifah menggantikan ayahanda mereka. Maka ibunda mereka berkata, kalian semuanya mempunyai keberkahan, akan tetapi siapa yang keramatnya terlihat, maka ia akan menjadi khalifah. Maka anak-anak Syekh Abu Bakar bin Salim pergi ke Wadi Inat, dan mereka membentangkan sajadah masing-masing di tengah Wadi Inat, lalu melakukan solat serta bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lama kemudian turun kepada Syekh Umar Al-Muhdar bejana dan rantai emas dari langit. Maka Syekh Umar memanggil saudara-saudaranya, apakah kalian mendapatkan sesuatu? Mereka menjawab, tidak. Maka mereka pun menyerahkan kekhalifahan kepada Syekh Umar. Namun kekhalifahan diserahkan dan dipegang oleh Sayyidina Husain. Beliau berkomentar mengenai saudaranya Syekh Umar Al-Muhdar,
sesungguhnya aku bersahabat dengan saudaraku Umar Al-Muhdar dan aku tidak merasa sebagai saudaranya. Akan tetapi aku merasa menempatkan diriku sebagai pembantu dan murid baginya. Karya-karya Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu an. Di antaranya yang pertama Miftah As-Sarair wa Kanz Adz-Dzakhair. Kitab ini beliau karang sebelum usianya melampaui 17 tahun. Yang kedua Mi'raj Al-Arwah yang membahas ilmu hakikat. Beliau memulai menulis buku ini pada tahun 987 Hijriah dan menyelesaikannya pada tahun 989 Hijriah. Yang ketiga Fathul Bab Al-Mawahib yang juga mendiskusikan masalah-masalah ilmu hakikat. Beliau Sayyidina Fakhrul Wujud memulainya di bulan Syawal tahun 991 Hijriah dan diselesaikannya dalam tahun yang sama, tanggal 9 bulan Zulhijjah. Karya selanjutnya adalah Ma'arij At-Tauhid dan sebuah diwan yang berisi pengalaman pada awal mula perjalanan spiritualnya. Kata mutiara dan untaian hikmah Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau memiliki banyak kata mutiara dan untaian hikmah yang terkenal. Antara lain, yang pertama, paling bernilainya saat-saat dalam hidup adalah ketika kamu tidak lagi menemukan dirimu. Sebaliknya adalah ketika kamu masih menemukan dirimu. Ketahuilah wahai hamba Allah, bahwa engkau takkan mencapai Allah sampai kau fanakan dirimu dan kau hapuskan indramu. Barang siapa yang mengenal dirinya dalam keadaan tak memiliki apapun juga, tidak akan melihat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa tidak mengenal dirinya sebagai tidak memiliki suatu apapun, maka tidak akan melihat Allah, karena segala tempat hanya untuk mengalirkan apa yang di dalamnya. Yang kedua, ungkapan beliau untuk menyuruh orang bergiat dan tidak menyia-nyiakan waktu, yaitu siapa yang tidak gigih di awal bidayat tidak akan sampai garis akhir nihayat, dan orang yang tidak bersungguh-sungguh atau bermujahadah takkan mencapai kebenaran musyahadah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang berjuang di jalan kami, maka akan kami tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Siapapun yang tidak menghemat dan menjaga awqat atau waktu-waktu tidak akan selamat dari malapetaka. Orang-orang yang telah melakukan kesalahan maka layak mendapat siksaan. Yang ketiga, tentang persahabatan. Siapa yang bergaul bersama orang-orang baik, dia layak mendapat ma'rifat dan rahasia atau sir. Dan mereka yang bergaul dengan para pendosa dan orang bejat akan berhak mendapat hina dan api neraka. Na'udzubillah. Yang keempat, penafsirannya atas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidaklah seperti kalian, aku selalu dalam naungan Tuhanku yang memberiku makan dan minum. Makanan dan minuman itu menurutnya bersifat spiritual yang datang dari haribaan yang maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, engkau tidak akan mendapatkan berbagai hakikat jika kamu belum meninggalkan benda-benda yang kau cintai. Alaik, orang yang rela dengan pemberian Allah akan mendapatkan ketentraman dan keselamatan. Sebaliknya, orang yang tamak akan menjadi hina dan menyesal. Orang arif adalah orang yang memandang aib-aib pada dirinya, sedangkan orang lalai adalah orang menyoroti aib-aib orang lain. Banyaklah diam, maka kamu akan selamat. Orang yang banyak bicara akan banyak menyesal. Yang keenam, benamkanlah wujudmu dalam wujudnya, hapuskanlah penglihatanmu dan gunakanlah penglihatannya. Setelah semua itu, bersiaplah mendapat janji-janjinya. Ambillah dari ilmu apa yang berguna
manakala engkau mendengarkanku, resapilah, maka kamu akan melihat ucapan-ucapanku dalam keadaan terang benderang insya-Allah. Mengertilah bahwa Tuhan itu tertampakkan dalam kalbu para walinya yang arif. Itu karena mereka lenyap dari selainnya, raib dari pandangan alam raya melalui kebenderangannya. Di pagi dan sore hari mereka menjadi orang-orang yang taat dalam suluk, takut dan berharap, ruku dan sujud, riang dan digembirakan dengan berita gembira, dan rela akan qada dan qadarnya. Mereka tidak berikhtiar untuk mendapatkan sesuatu kecuali apa yang telah ditetapkan Tuhan untuk mereka. Yang ketujuh, orang yang bahagia adalah orang yang dibahagiakan Allah tanpa sebab efisien yang terdekat, melainkan murni anugerah fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam bahasa hakikat. Adapun dalam bahasa syariat, orang bahagia adalah orang yang Allah bahagiakan mereka dengan amal-amal soleh, sedang orang yang celaka adalah orang yang Allah celakakan mereka dengan meninggalkan amal-amal soleh serta merusak syariat. Kami berharap ampunan dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedelapan, orang celaka adalah yang mengikuti diri dan hawa nafsunya, dan orang yang bahagia adalah orang yang menentang diri dan hawa nafsunya, minggat dari bumi menuju Tuhannya, dan selalu menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata mutiara yang kesembilan, rendah hatilah dan jangan bersikap congkak dan angkuh. Yang kesepuluh, kemenanganmu terletak pada pengekangan diri, dan sebaliknya kehancuranmu terletak pada pengumbaran diri. Kekanglah dia dan jangan kau umbar, maka engkau pasti akan menang dalam melawan diri dan selamat insya-Allah. Orang bijak adalah orang yang mengenal dirinya, sedangkan orang jahil adalah orang yang tidak mengenal dirinya. Betapa mudah bagi para arif billah untuk membimbing orang jahil, karena kebahagiaan abadi dapat diperoleh dengan selayang pandang. Demikian pula tirai-tirai hakikat menyelubungi hati dengan hanya sekali memandang selainnya. Padahal hakikat itu juga jelas, tidak terhalang sehelai hijab pun. Relakan dirimu dengan apa yang telah Allah tetapkan padamu. Yang ke-11, semoga Allah memberimu taufik atas apa yang Dia ingini dan ridhai. Tetapkanlah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Teguhlah dalam menjalankan tata cara mengikuti apa yang dilarang dan diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbaik prasangkalah kepada hamba-hamba Allah, karena prasangka buruk itu berarti tiada taufik. Teruslah rela dengan qada walaupun musibah besar menimpamu. Tanamkanlah kesabaran yang indah, as-sabrul jamil, dalam dirimu. Allah berfirman, sesungguhnya Allah mengganjar orang-orang yang sabar itu tanpa perhitungan. Tinggalkanlah apa yang tidak menyangkut dirimu dan perketatkanlah penjagaan terhadap dirimu. Yang ke-12, dunia ini putra akhirat. Oleh karena itu, siapa yang telah menikahi dunia, haramlah atasnya si ibu akhirat. Masih banyak lagi ucapan beliau radhiyallahu an yang lain yang sangat bernilai, yang tidak bisa disebutkan dalam manaqib yang singkat ini. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Demikian riwayat singkat manaqib Maula Inat Sayyidina Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim. Semoga dengan dibacakannya manaqib beliau kita dapat mendapatkan keberkahan dari beliau dan menjadikan hidup kita hidup yang lebih baik, menjadikan diri pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat Al-Fakir sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq
ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.